welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Hi guys, welcome back to church. Are you ready to praise Him? Come on! When I think about your goodness, my heart is overcome. How can I begin to thank you for everything you've done? For you keep on loving me, and you cause my heart to sing. Oh, you make me come alive again. You make me come alive again. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Tepuk tangan sama-sama, come on! So come on everybody, it's time to celebrate. We will never stop singing and lifting up your name. For you keep on loving me, and you cause my heart to sing. You make me come alive again. That's why we praise you. You make me come alive again. Katakan sama-sama. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Karena Kau begitu baik Tuhan dalam hidup kami. Say you are good. 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 You are Tepuk tangan good. sama-sama. Come on. Katakan sama-sama. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough.
I praise you. Everybody jump, jump. Say you are good. 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 Woo! Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Woo! Woo! We praise you, Lord. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Katakan sama-sama. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Katakan sama-sama. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tepuk tangan sama-sama. Kita mau nyanyikan lagu dari awal. Kita percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Come on, Gilda. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Katakan sama-sama. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tepuk tangan sama-sama. Yang percaya kalau buat Tuhan tiada yang mustahil. Katakan sama-sama. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. One more time, come on. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Woo!
wajah-Nya Tuhan. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrow and trade them for joy. From the ashes, a new life is born. Jesus is calling. Was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with precious blood. The precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ.
Bear your cross as you wait for the crown. Tell the world of the treasure you found. Ooh. Thank you, Jesus, my Savior. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau tetap membuka tanganmu, hatimu, mengasihi setiap kami. Walaupun seringkali kami salah, seringkali kami gagal Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat seperti Engkau. Thank you Jesus. Thank you Father. In Jesus' name we pray. Amen. Hey guys, what's up? Welcome back to Gilgal Teens. Senang banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Dan berapa banyak dari kalian yang siap untuk belajar firman Tuhan hari ini bisa shout yes? Alright, so teman-teman, tapi sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, aku mau undang kita semua untuk berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah dengan baik. Dan sebentar kami mau belajar firman Tuhan, kami mau mendengarkan apa yang jadi isi hati Tuhan. Kami mau buka hati, telinga dan pikiran kami supaya waktu firman disampaikan kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan dan dapat kami buat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Kami berdoa hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Alright, kita masih membahas tentang the armor of God. Dan hari ini kita mau bahas the sword of the spirit. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mau sama-sama baca ayat firman-Nya yuk. Di Efesus 6 ayat 13-15. Ephesians 6:13-15. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil ones. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. So, teman-teman, kalau bicara soal pedang atau sword, teman-teman tahukah apa itu kegunaan pedang? Kalau kita lihat dari film-film, kalau di Jepang namanya samurai atau katana. Kalau misalkan kita nonton film yang perang Romawi, itu pedang, beneran pedang. Atau teman-teman mungkin nonton Star Wars. Nah, itu namanya adalah lightsaber, teman-teman. Nah, tapi semua ini punya maksud dan tujuan yang satu, yaitu sama, teman-teman. Teman-teman tahu apa yang jadi maksud dan tujuan pedang atau lightsaber atau katana itu? Yes. Tujuan dari benda-benda itu adalah untuk bisa membelah atau memisahkan sesuatu. Teman-teman kalau misalkan ada satu benda, terus dipotong, pasti kan dibelah jadi dua kan. Nah, itulah kegunaan pedang, katana, samurai, lightsaber untuk bisa membelah atau memisahkan sesuatu menjadi dua bagian atau lebih bahkan. The sword of the Spirit serve the function of discerning what is right and wrong in our life. Sama seperti pedang fisik pada umumnya untuk memisahkan sesuatu, pedang roh berfungsi untuk bisa memisahkan antara apa yang benar dan apa yang salah dalam kehidupan kita. Bukan berarti semua yang ada yang orang bilang itu baik belum tentu benar. Maka dari itu teman-teman, opini banyak banget. Kata-kata teman-teman, kata-kata dari orang tua, kata-kata dari siapapun yang bisa kita dengar dalam kehidupan kita, belum tentu semuanya itu benar. Tapi waktu kita punya sword of the Spirit, dan firman Tuhan bilang sword of the Spirit itu adalah firman Tuhan, kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Misalkan contoh, teman-teman mungkin pernah dengar namanya bohong untuk kebaikan. Bohong untuk kebaikan. Kayak kontradiktif banget ya, bohong untuk kebaikan. Misalkan contoh kita punya teman kita dia pacaran. Nah,
pacaran, teman kita minta tolong sama kita untuk kita bohong sama pasangannya, bilang dia di rumah, padahal dia pergi main warnet atau pergi sama teman-temannya, hang out. Kenapa dia minta kita kayak gitu? Biar hubungannya baik, biar hubungannya nggak ada bertengkar. Satu sisi dia minta kita bohong untuk kebaikannya dia. Tapi namanya bohong adalah bohong. Firman Tuhan mengajarkan bohong adalah bohong. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Nah, tapi kalau kita tidak punya firman Tuhan, kita tidak tahu apa yang jadi kebenaran, kita tidak bisa memisahkan mana yang benar dan mana yang salah. Maka dari itu kita penting banget untuk bisa tahu apa kata firman Tuhan agar kita bisa memisahkan mana yang benar dan mana yang salah. Another thing, lagi kesel yang ngomongnya kasar. Nah, mungkin kalau ini di sekolah, ini sesuatu yang biasa atau sesuatu yang lumrah. Semua teman-teman kita lakukan itu, bahkan teman-teman kita nggak ada yang komplain kalau kita mungkin melakukan yang sama. Kita ngomong kata-kata kebun binatang, kita ngomong F-word atau misalkan S-word, itu kan semua kasar. Tapi kalau lagi kesel, ya itu mah hal yang biasa. Nah, teman-teman kita bilang itu biasa, tapi belum tentu itu sesuatu yang benar. Firman Tuhan jelas menjelaskan tentang bagaimana kita mesti berkata-kata dengan baik. Berkata-kata yang seperti apa. Jadi teman-teman, firman Tuhan bisa memisahkan mana yang benar, mana yang salah. Orang bilang baik, belum tentu benar. Tapi kan kita semua pasti mau melakukan yang benar ya dalam kehidupan kita. Berapa banyak dari teman-teman yang mau melakukan hal yang benar dalam kehidupannya? So do I. Aku pun mau melakukan yang benar dalam kehidupan kita. That's why kita perlu sword of the Spirit, which is the word of God, untuk memisahkan yang benar dan yang salah. Satu contoh lagi ya. Kalau teman jahat sama kita, ya kita balas. Well, mungkin teman-teman kita akan support kita jahatin sama orang, mereka akan support. Lu mesti balas dong, jangan diam doang dong. Masa cuma diam doang? Kalau diam doang gak ngebalas tuh namanya lemah. Dikata-katain mesti kata-katain balik. Kalau cuma diam tuh artinya lemah. Nah, ayo teman-teman. Menurut teman-teman sekitar kita, itu sesuatu yang perlu dilakukan. Tapi pertanyaannya, is it right or is it wrong? Itu ada dua hal. Misalkan kalau teman ada yang buat jahat sama kita, perlukah kita membalas? Firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang jangan balas, tapi perlu untuk mengasihi. So kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Lalu tadi ada contoh yang aku sebutkan ada gini, kalau kita nggak balas, kita lemah. Kita nggak ngapa-ngapain, kesannya kayak kita ditindas. Well, firman Tuhan mengajarkan apa? Waktu kita nggak punya kata-kata yang baik untuk keluarkan, lebih baik diam. So, kita nggak gampang terombang-ambingkan menurut opini orang, tapi kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. So, itu saktinya kita punya sword of the Spirit. Sakti banget. Kenapa? Kita kan bisa memisahkan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga kita bisa memilih untuk melakukan yang benar. Jadi teman-teman, the sword of the Spirit nggak cuma kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi kita juga perlu untuk melakukan yang benar. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Kita perlu melakukan, mempraktekkan apa yang kita tahu benar dalam kehidupan kita, teman-teman. Misalkan contoh, Matthew 5:43 until 44. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. Ini kata-kata orang. Tapi ayat 44 Tuhan bilang gini, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Untuk kita bisa mengasihi orang yang baik sama kita, mudah. Tapi untuk bisa mengasihi orang yang jahat sama kita, apalagi doain buat mereka, itu bukan suatu hal yang mudah. Tapi kita tahu kebenaran, mana yang benar, mana yang salah. Challenge-nya kita adalah untuk kita melakukannya, untuk kita mempraktekannya. Kita terus melakukannya sampai kita bisa mahir melakukannya. Teman-teman, kalau kalian pegang pedang, yang aku nggak pernah latihan pedang, tapi yang aku tahu tentang orang waktu pegang pedang, dia perlu pegang handlingnya benar. Kenapa? Karena waktu dia pegangnya salah, dia bisa cedera tangannya, teman-teman. So, waktu kita berlatih pegang pedang, cara pakai pedang yang benar, itu nggak langsung bisa, tapi butuh hari pertama, hari kedua, hari ketiga, mesti terbiasa, teman-teman. Mungkin waktu kita mau melakukan firman Tuhan, kayak kita belajar megang pedang, kayaknya pegangannya masih salah, masih susah untuk melakukannya. Tapi waktu kita terus berlatih, lama-lama kita akan menjadi mahir untuk bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita.
Mengasihi musuh susah atau gampang? Susah, tapi bisa. So, teman-teman, jadi waktu kita ngalamin hal-hal yang kayak gini, kita mesti berlatih, teman-teman. Jangan cuma kita tahu firman Tuhan, tapi kita juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. So, the sword of the Spirit itu dipakai untuk kita bisa memisahkan mana yang benar, mana yang salah. Nah, makanya teman-teman, waktu kalian datang ke gereja, kalian dengar firman Tuhan, waktu kita setiap hari kita baca renungan firman Tuhan di sekolah, di rumah, itu seperti kita lagi mengasah pedang kita, teman-teman. Semakin kita dengar, semakin kita merenungkan, itu kayak kita lagi ngasah pedang. Kenapa sih pedang perlu diasah? Agar semakin tajam, agar semakin bisa waktu dia membelah sesuatu, itu bisa langsung terbelah. Tapi kalau pedangnya tumpul, akan susah. The same things goes with us. Waktu kita semakin tajam dengan firman Tuhan, kita semakin tahu, oh ini salah, ini benar. Ini salah, ini benar. Jadi kita tidak gampang tertipu dengan tipuan iblis. Kita tidak gampang tertipu dengan opini teman-teman kita yang katanya benar, tapi sebenarnya salah. Dan kita juga tidak tertipu dengan tipu muslihat yang lainnya. So, the sword of the Spirit serve the function of discerning what is right and wrong in our lives. Tapi nggak cukup sampai kita cuma bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi kita juga perlu melakukan yang benar dalam kehidupan kita. Ingat tadi kita waktu belajar untuk bisa belajar pakai pedang yang benar, mungkin nggak langsung bisa. Tapi kita lakukan over and over again. Semakin lama kita akan semakin mahir. Kalau dengan case yang tadi, Matthew 5:43 and 44, mungkin awalnya susah untuk bisa mengasihi musuh. Tapi waktu kita lakukan ini, karena dengan kekuatan daripada Tuhan, kita mengalirkan kasih. Awalnya susah, tapi lama-lama kita jadi terbiasa. Dan kita bisa lebih mudah untuk bisa mengasihi setiap orang, even mereka yang jahat sama kita sekalipun. So let me close with this. James 2, verse 26. As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. So teman-teman, kalau kita tahu banyak firman Tuhan, kalau kita tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi kita tidak pernah melakukan apa yang benar, itu sama aja dengan kita dengan dead atau mati. So faith without deeds is dead. So aku yakin teman-teman tidak mau ada kematian dalam kehidupan kita. Tapi kita mau hidup, kita mau mengalami sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. So aku mau encourage teman-teman semua. Yuk kita pakai sword of the Spirit dalam kehidupan kita, which is the word of God. Untuk kita bisa memisahkan baik dan benar dan salah. Dan kita juga melakukan yang benar dalam kehidupan kita. Dan kita akan ngalamin hidup kita, ngalamin berkat Tuhan. Hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Dan hidup kita memuliakan Bapa di surga. Amin. Alright, so teman-teman, thank you for following until the end. Teman-teman, aku mau undang lagi untuk kita tetap beribadah setiap minggunya. So next week kita akan ketemu lagi, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi kebaktian hari ini sudah selesai. So aku mau berdoa berkat buat teman-teman semua. Aku mau undang kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Dan aku mau doa buat teman-teman semua. Aku berdoa memberkati teman-temanku biar sekolah mereka diberkati Tuhan. Ada berkat kepintaran mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Waktu mereka kerjakan tugas, kerjakan project, belajar buat exam. Biar Tuhan yang sertai semuanya. Biar setiap tangan yang diangkat diurapi Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil. Dan jadi berkat buat banyak orang. Dan aku juga berdoa sejak dari mereka muda. Mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjadi orang-orang yang taat sama orang tua mereka. Dan aku juga berdoa memberkati biar keluarga mereka dijagai Tuhan, kesehatan mereka dijagai Tuhan, apa yang diperlukan dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar damai sejahtera Tuhan, sukacita, pertolongan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai teman-temanku semua, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Dan terima doa berkat ini bersama hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Alright, so happy Sunday everybody, happy weekend, and see you guys again next week. Bye-bye.